Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ufasari. Saya mahasiswi dari Universitas Samudra, Prodi PGSD, Unit 2, Stambuk 019. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang filsafat pendidikan anak usia dini atau filsafat PAUD. Nah, sebelum itu saya akan membahas tentang pengertian filsafat pendidikan, dan pengertian filsafat pendidikan anak. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dalam bahasa Arab, yaitu falsafah. Dan di Indonesia juga dikenal dengan kata filosofi. Filosofi dipungut dari bahasa Belanda. Namun, filosofi lebih dekat dengan kata filosofia, yaitu dari bahasa Yunani, yang artinya seorang pencinta kebijaksanaan atau ilmu. Jadi, pengertian dari filsafat ialah studi tentang seluruh fenomena kehidupan pemikiran manusia secara kritis yang dijabarkan secara mendasar. Nah, itulah pengertian dari filsafat. Yang kedua yaitu pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan ini merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari pun meliputi latar belakang, tujuan, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Nah, itulah pengertian dari filsafat pendidikan. Yang ketiga yaitu pengertian dari filsafat pendidikan anak. Nah, filsafat pendidikan anak merupakan pengaplikasian atau penerapan dari analisis-analisis atau kajian-kajian dari penyelenggaraan anak, baik itu yang terkait dengan kurikulum, aspek pendidikan, tujuan pendidikan, objek pendidikan, pendekatan, model pembelajaran, dan proses evaluasi dalam pendidikan anak usia dini. Nah, adapun tujuan dari filsafat pendidikan ini untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak di dalam masyarakat, menafsirkan peran pendidikan dan mengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan mengabdi kepada masyarakat untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Berbagai pemikiran tokoh pun bermunculan melahirkan filosofi pendidikan anak usia dini. Adapun filosofi yang dapat berpengaruh pada pendidikan anak usia dini diantaranya ada filosofi Islam, filosofi Ki Hajar Dewantara, dan filosofi J.H. Pestalozzi pada tahun 1747 sampai dengan 1827. Filosofi Islam, pemikir utama pendidikan anak usia dini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan pendidikan dimulai sejak kecil dan menganjurkan pendidikan sebagai lifelong education. Sabda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Sabda ini memberi petunjuk yang tegas tentang pendidikan dimulai sejak kecil. Yang kedua ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa anak-anak adalah makhluk hidup yang mempunyai kodratnya masing-masing. Jika anak memiliki kodrat yang tidak baik, maka tugas pendidik mendidiknya menjadi baik. Jika anak memiliki kodrat yang baik, alangkah lebih baiknya jika melalui pendidikan. Menurut filosofi ini, tentang usia pendidikan pun dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, masa kanak-kanak dimulai dari usia 1-7 tahun. Yang kedua, masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran dimulai dari usia 7-14 tahun. Yang ketiga, masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti
dimulai dari usia 14 sampai 21 tahun. Sesuai dengan rentang usia tersebut, cara mendidik anak pun berbeda-beda. Untuk masa kanak-kanak, dengan cara memberikan contoh yang nyata dan pembiasaan. Untuk masa pertumbuhan jiwa dan pemikiran, dengan cara pengajaran dan perintah, atau paksaan atau hukuman yang dapat memberikan pelajaran yang berguna bagi anak, dalam artian hukuman tidak dalam kekerasan fisik ataupun kekerasan yang dapat mengganggu kesehatan mental anak. Yang ketiga, masa sosial period atau terbentuknya budi pekerti dengan cara memberi pengalaman lahir dan batin. Yang ketiga, ada filosofi jihad pestologi pada tahun 1747 sampai dengan 1827. Filosofi ini sangat menekankan pendidikan yang memperhatikan kematangan anak, menekankan pengamatan, keaktifan, dan pembelajaran. Pendidikan harus didasarkan pada objek pembelajaran. Misalnya, seorang guru harus membawa objek atau benda yang nyata ketika dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, maju, mandiri, demokrasi, dan berprestasi, maka konsep dasar pendidikan PAUD dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada tempa. Tempa artinya mewujudkan kualitas fisik anak yang sehat dengan memberikan mutu gizi yang sehat serta aktivitas jasmani sehingga anak memiliki kualitas fisik yang kuat dan lincah serta mempunyai daya tahan tubuh yang sehat. Yang kedua ada asah. Asah artinya memberikan dukungan belajar melalui bermain kepada anak sehingga anak mendapatkan pengalaman untuk mengembangkan potensinya. Yang ketiga ada asih. Asih artinya memberi jaminan pemenuhan kebutuhan anak serta jaminan perlindungan kepada anak agar anak terlindung dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikannya ataupun pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Dan yang keempat ada asuh. Asuh artinya perilaku pembiasaan yang dilakukan secara konsisten untuk membentuk perilaku yang berkualitas baik dan membentuk jati diri anak dalam hal iman dan takwa, mempunyai jiwa rasa tanggung jawab, jiwa kebersamaan, mandiri, disiplin, dan banyak lagi lain. Adapun fungsi pendidikan anak usia dini ada 5. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak pada dunia sekitarnya. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan disiplin pada anak. Dan yang kelima, yaitu memberi kesempatan pada anak untuk masa bermainnya. Adapun tujuan dari pendidikan anak usia dini adalah untuk mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, yakni anak yang tumbuh dan kembang sesuai dengan tingkat perkembangannya yang optimal, serta investasi dini dengan memberikan rangsangan agar anak dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi.